Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Suka cita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria. 361 hari Minggu, hari yang mulia. Anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu, kita sudah lama tidak bertemu. Karena apa? Karena ada pandemi virus COVID-19 yang kita diharapkan adik-adik atau anak-anak sekolah minggu ada di rumah, belajar dari rumah, ngapain di rumah. Bosan nggak adik-adik? Bosen ya? Enci juga bosen. Enci dan Empu semuanya rindu dengan anak-anak adik-adik atau anak-anak sekolah minggu. Adik-adik atau anak-anak sekolah minggu rindu gak Enci sama Empu? Pasti berteriak, ya saya rindu. Nah, kita berdoa supaya adik-adik diberkati, dijauhkan dari segala penyakit, diberi kecukupan makanan, minuman, dan segalanya yang diperlukan ya. Dan tetap tinggal di rumah. Kalau hanya perlu saja keluar dari rumah harus pakai masker dan jarak harus diperhatikan. Dan harus terutama apalagi harus bersih, cuci tangan. Kalau perlu keluar dari rumah, cuci tangan dan mandi ganti baju. Bersih. Ya adik-adik ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 279 Mintalah.
Adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan gak? Yang dibawakan oleh Encik Hani. Masih ingat kan sama Encik Hani? Sebelumnya mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Jangan bercanda ya, fokus sama Tuhan. Yuk mari Encik yang akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman atau kabar baik yang dibawakan oleh Encik Hani. Kiranya Kau berkati Encik Hani yang akan membawakan ini sehingga anak-anak atau adik-adik sekolah minggu dapat mendengar dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu sampai mereka besar. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah berserta dengan ibu bapa Opung Namboru. Kiranya juga berkati mereka, berikan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit yang pada saat ini Tuhan. Biar mereka sehat, dapat juga mereka belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita kembali lagi di sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Enci mau tanya, siapa di sini yang hafal ayat hafalan dari minggu yang lalu? Mazmur 98 ayat 1a. Buat yang hafal, mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 98 ayat 1a. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hebat buat yang hafal. Sekarang Ci mau tanya lagi, siapa di sini yang sering berbicara, ngobrol, cerita sama mama, sama papa, sama teman-teman? Pastinya semua di sini sering kan ya? Tapi kalau sama Tuhan Yesus, sering gak nih berbicara sama Tuhan Yesus? Kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Sama seperti nama minggu kita untuk hari ini, yaitu Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Apa nama minggu kita hari ini adik-adik? Minggu Rogate. Iya, Minggu Rogate artinya berdoa. Meskipun Tuhan adalah pencipta dan penguasa atas alam semesta dan segala isinya, Tuhan mau kita berbicara dengannya. Kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus dengan berdoa kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau cerita kepada murid-murid Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Pada suatu hari, malam-malam sekali, tiba-tiba datanglah tamu ke rumah seorang laki-laki. Tamu itu lelah dan kelaparan setelah berjalan jauh. Tetapi laki-laki itu tidak mempunyai makanan apapun untuk tamu tersebut. Malam-malam itu juga, orang tersebut pergi ke rumah salah seorang sahabatnya dan mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Kemudian ia bilang begini, "Teman, tolong pinjamkan aku 3 roti, nanti akan kuganti. Karena ada tamu yang datang ke rumahku, tapi aku tidak mempunyai makanan untuk diberikan." Mendengar suara tersebut, sahabat orang itu pun bangun dan menjawab dari dalam rumahnya, "Tolong, jangan ganggu aku, pintu sudah ditutup."
Aku dan anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak bisa memberikan roti kepadamu sekarang." Tetapi orang itu tidak menyerah. Dia tetap memanggil sahabatnya untuk meminjam 3 roti, karena ia membutuhkan roti itu untuk diberikan kepada tamunya. Akhirnya, sahabat orang itu pun bangun dari tempat tidurnya dan memberikan roti yang dibutuhkan. Hei, orang itu berhasil mendapatkan roti yang ia butuhkan untuk diberikan kepada tamunya. Yesus bilang, orang itu menerima apa yang ia butuhkan karena ia tidak menyerah dan terus memohon. Tuhan Yesus mau kita memiliki sikap yang sama seperti orang itu ketika kita berdoa. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau cerita tadi, Tuhan Yesus berpesan. Mari sama-sama kita dengar pesan yang Tuhan Yesus sampaikan dari kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Lukas dari Perjanjian Baru, pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Sudah siap semuanya? Mari sama-sama kita baca. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita mau belajar untuk apa ya? Kita mau belajar untuk tekun berdoa. Untuk apa adik-adik? Tekun berdoa. Sekali lagi, tekun berdoa. Maksudnya tekun berdoa apa sih, Ci? Maksudnya tekun berdoa, kita harus terus-menerus berdoa. Kita harus selalu berdoa, kita tidak boleh malas untuk berdoa. Ketika kita masih bisa makan pagi, makan siang, makan sore, kita harus selalu ingat berdoa untuk mengucap syukur. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang kelaparan, yang kekurangan makanan. Jadi, kita harus selalu ingat berdoa untuk mengucap syukur. Atau ketika kita sedang belajar, kita harus selalu ingat untuk berdoa. Kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengerti apa yang akan kita pelajari. Atau ketika kita sedang sakit, kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan agar kita bisa sembuh. Karena kesembuhan berasal dari Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus rajin minum obat. Jangan malas saat disuruh minum obat. Dengerin kata mama, kata papa, dan kata dokter. Dan ada lagi nih adik-adik, yang setiap minggu sudah kita doakan, yaitu wabah corona. Kita harus selalu ingat meminta pertolongan Tuhan agar wabah corona bisa selesai. Kita tidak perlu khawatir, kita harus selalu berdoa karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Jadi kita harus selalu tekun berdoa karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yuk sama-sama kita puji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 279, mintalah.
kita harus tekun berdoa karena ketika kita meminta yang baik kepada Tuhan, Tuhan kita yang pengasih, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang hebat dan penuh kuasa pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 9. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita untuk kuis. Yeay! Pertanyaan pertama untuk adik-adik kelas Batita dan Balita. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk tekun berdoa. Pertanyaan kedua untuk adik-adik kelas 1 dan 2. Apa nama minggu untuk minggu kita hari ini? Kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah Minggu Rogate yang artinya berdoa. Pertanyaan yang ketiga untuk adik-adik kelas 3 dan 4. Tertulis di manakah perumpamaan tentang seseorang yang meminjam roti kepada sahabatnya? Cluenya ada di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-11. Enci kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya, perumpamaan tentang seseorang yang meminjam roti kepada sahabatnya tertulis dalam Lukas 11 ayat 5-8. Pertanyaan terakhir untuk adik-adik kelas 5 dan 6. Pada masa pembuangan bangsa Israel, ada seorang juru minum Raja Artasasta yang tekun berdoa. Ia selalu berdoa untuk bangsanya dan ia juga berdoa supaya ia bisa kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Tuhan menolongnya sehingga ia berhasil kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Siapakah nama juru minum tersebut? Enci kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Jawabannya, juru minum tersebut bernama Nehemia. Wah, hebat sekali adik-adik bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti doa Enci dalam hati ya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih juga karena Engkau telah mengingatkan kami untuk tekun berdoa, untuk selalu berdoa kepadamu. Terima kasih juga ya Bapa karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami dan selalu menolong kami. Tak lupa juga ya Bapa, kami mendoakan wabah corona yang ada di seluruh dunia, kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga wabah ini boleh teratasi. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh pemerintah, kiranya Engkau yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh mengatasi wabah corona ini. Kami juga mau berdoa untuk petugas medis yang ada di luar sana, kiranya Engkau yang memberkati mereka dan melindungi mereka senantiasa. Engkau juga yang memberkati Bapak Polisi, Bapak TNI, semua yang sedang bertugas Bapak di luar sana, kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi mereka juga ya Bapak. Kami juga mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di atas segalanya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak memanggil Engkau Bapa.
Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah berserta engkau, sampai kita bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah berserta engkau. Adik-adik, minggu lalu Engku Andre punya challenge untuk adik-adik. Mau nonton? Banyak sekali sudah yang berbuat challenge. Mari kita melihatnya.